Baik, kembali bersama netizen yang terhormat, yang tangannya tidak pernah berhenti untuk menghujat saya atau memberi pandangan, yang mengatakan bahwa Syekh Panji Gumilang, itu menafsirkan Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11, bahwa ayat itu bukan seharusnya ditafsirkan dalam sholat. Jadi berlapang-lapang dalam majelis itu harusnya bukan majelis sholat, melainkan majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya masih ingat dengan Muhammad Abdul Jabbar ya? Nah, Muhammad Abdul Jabbar ini dia sangat pro dengan Bapak Panji Gumilang, sehingga dia sangat membela Bapak Panji Gumilang. Tapi nggak apa-apa, itu hak dia gitu ya. Kali ini Muhammad Abdul Jabbar ingin menjelaskan, ingin menampilkan dalil kepada umat Islam semuanya nih ya. Katanya sholat yang sopnya renggang-renggang itu ada dalilnya di dalam Al-Quran loh. Maka dari itu Bapak Ibu, tontonlah video ini sampai selesai. Nanti kita juga akan membahas apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Jabbar satu persatu. Ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nih saran ya untuk Muhammad Abdul Jabbar, lebih baik Anda ngarang tentang hukum gitu daripada ngarang tentang tarik tasyrih dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya orang jadi sesat gitu. Baik, kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Jabbar. Nah, kemudian saya ingin menjawab atau memberi pandangan yang mengatakan bahwa Syekh Panji Gumilang itu menafsirkan Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11, bahwa ayat itu bukan seharusnya ditafsirkan dalam sholat. Jadi berlapang-lapang dalam majelis itu harusnya bukan majelis sholat, melainkan majelis ilmu. Nah, di sini banyak ulama yang menyatakan bahwa itu merupakan penafsiran yang sesat, penafsiran yang tidak mempunyai dasar. Nah, di sini saya hanya ingin menjawab bahwa kalau dikatakan tidak mempunyai dasar atau penafsiran yang sesat atau penafsiran yang seenak udelnya saja oleh Syekh Panji Gumilang, saya ingin menjawab itu. Jadi, saya temukan dalam kitabnya yang dibuat Syekh Muhammad At-Tahrir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir jilid ke-8 yang berkait dengan pengertian majelis dalam Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan sebagai berikut. Nah, coba lihat di atas itu yang kalimatnya digaris bawahi merah. Nah, itu. Jadi, pada kalimat bergaris merah tersebut dijelaskan bahwa berlapang-lapang itu dapat dilakukan misalnya dalam majelis ilmu dan hadis serta pada saf salat. Nah, hal ini dianalogikan sebagai majelis Nabi yang merupakan majelis yang baik. Kemudian Syed Muhammad Tantowi dalam tafsirnya Al-Wasit menjelaskan pengertian majelis dalam Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di sini saya berikan juga yang dimaksud dengan majelis adalah majelis kebaikan seperti majelis zikir, majelis jihad, majelis salat, majelis ilmu, dan majelis-majelis lain yang dicintai Allah. Itu menurut Syed Muhammad Tantowi. Kemudian Qurtubi berkata dalam ringkasannya yang benar dari ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan majelis itu bersifat umum untuk setiap majelis tempat perkumpulannya kaum muslimin untuk kebaikan dan memperoleh pahala, baik majelis perang, majelis zikir, atau majelis di hari Jumat. Jadi majelis Jumat Syekh itu juga tergolong dalam majelis dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi kesimpulannya, pemaknaan berlapang-lapang pada majelis di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu dapat diterapkan juga pada aktivitas lain selain pada majelis ilmu, termasuk dalam pengaturan saf salat dan kegiatan salat Jumat. Jadi yang mengatakan bahwa Syekh tidak mempunyai dasar, Syekh tidak berdasar pada kitab tafsir, ini jawabannya. Sekali lagi, dalam hal akademisi, setiap perbedaan pendapat itu wajar. Tapi jika dikatakan sesat, yang namanya sesat itu tidak berdasar atau tidak mempunyai petunjuk. Nah, jika dikatakan seperti itu, Syekh punya petunjuk, gitu. Yang mempunyai pendapat lain juga. Tadi mengatakan aqimus shufuf, tegakkan saf Anda, rapatkan, luruskan. Wa hadha bainal manakib wal aqdam. Ukuran lurusnya bukan pada jari depannya, tapi bagi tumit bagian belakangnya. Ketika Anda luruskan tumit bagian belakang, kata Nabi, maka bahunya akan sejajar. Bahunya akan sejajar. Yang paling menarik ketika Anda sudah rapat, sudah lurus ini, kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Saf. Jangan biarkan ada setan masuk ke saf Anda. Rapatkan serapat-rapatnya. Karena itu kalimatnya disebut dengan saf, sesuatu yang rapat, lurus sampai setan tidak masuk di antaranya. Bapak Ibu semuanya, ternyata dalilnya sama dengan dalil Pak Panji Gumilang, yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemarin itu sudah saya bahas ya, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11.
Di situ saya bahas dari ilmu istisqa, yaitu ilmu akar kata. Perbedaan kata sholat dengan kata duduk. Jala saya jelisu dengan kosakata sholat itu berbeda gitu loh. Itu sudah saya bahas. Tapi di sini Muhammad Abdul Jabbar membawa kitab At-Tahrir wa At-Tanwir. Kok mengambil tafsir ya? Tafsir dari ulama 4 imam mazhab. Katanya kan mazhab Soekarno. Aku adalah Bung Karno. Kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Tapi kok pembenarannya ngambil di kitab ulama? Gimana ceritanya itu Bapak Ibu semuanya? Katanya mazhab Soekarno. Yang dia bawa ini adalah kitab dari ulama 4 imam mazhab. Gak konsisten gitu ya. Seharusnya dijelaskan melalui mazhab Soekarno juga. Pak, kita bahas saja apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Jabbar. Tadi dia membawakan ya, tapi nggak dia bacakan. Langsung dia terjemahkan, tapi nggak ngerti juga apa maksudnya. Saya tampilkan di samping Bapak Ibu. Jadi saya bacakan dan saya terjemahkan. Dari yang dia garisi saja ya. Au nahwahu misla majalisil ilmi wal hadis wa sufufis shalah. Misal majelis ilmu dan majelis hadis dan sof salat. Baik. Ke bawahnya lagi ada penjelasannya. Wa dzalika qiyasun ala majalisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kias atas majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi annahu majalisun khair, fi annahu majalisu khair, artinya di dalam majelis yang baik. Terus warwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbukum ilayya alyanukum manakibu fis shalah. Enggak dia baca rupanya yang ini ya. Jadi uhibbukum ilayya alyanukum manakibu fis shalah, maksudnya ketika sholat pundak kita itu nempel dan terasa lembut. Orang yang aku sukai, uhibbukum ilayya alyanukum manakibu fis shalah, yaitu ketika sholat pundaknya terasa lembut. Artinya ketika sholat pundak ketemu pundak tapi terasa lembut. Dia bawa kitab ini tapi kok dia nggak ngerti ya. Malah kitab ini menyatakan ketika sholat itu rapat-rapat gitu sampai pundak ketemu pundak, tapi pundaknya terasa lembut, bukan berdesak-desakan. Ya ini penjelasannya. Jadi kitab yang dia bawa ini sebenarnya Bapak Ibu tentang adab bermajelis, agar orang tidak terpecah gitu konsentrasinya ketika bermajelis. Nah, ada adab-adabnya. Jadi seperti itu maksud kitab At-Tahrir wa At-Tanwir ini.